Alhamdulillah kita ketemu kembali di tahun pelajaran baru 2020-2021 di semester pertama ini. Tentunya semester ini berbeda dengan semester yang lalu, di mana semester ini kita berada dalam kondisi new normal dengan adanya kasus COVID-19. Namun demikian itu bukan menjadi sebuah penghalang buat kita tetap belajar, namun menuntut kita untuk lebih kreatif dalam memandu anak-anak belajar. Baik, sebelumnya saya di sini akan menyampaikan beberapa metode yang akan kita pakai di pembelajaran teknik otomasi industri SMK 2 Kendal di new normal ini di semester pertama. Bahwa untuk model pembelajarannya menggunakan tematik. Seluruh pelajaran kita analisa beserta KD-KD-nya. Setelah itu kita kumpulkan dari KD-KD itu menjadi sebuah project work, di mana pada semester ini kita kasih contoh di kelas 12. Di sini ada dua tematik 1 dan tematik 2. Tematik 1 dan tematik 2 ini tematik 1 adalah praktek produktif, yang tematik 2 adalah teori produktif, di mana kegiatan untuk praktek itu dilaksanakan dengan mode terbatas. Jika memang membutuhkan pertemuan yang harus face to face dengan guru, beberapa kelompok beberapa anak bisa datang ke sekolahan dengan kondisi persyaratan tertentu, sehingga anak bisa mengkonfirmasi pengetahuan yang mereka sudah dapatkan kepada guru pembimbing melalui tatap muka dan mengerjakan praktek yang mereka akan kerjakan dalam bentuk project work. Baik, di sini sebagai contoh kita akan lihat di tematik pertama itu adalah praktek. Ini mata pelajaran SKT, PSA, SKE, dan PSA, SKT, PSA, SKE, dan SKE. Di sini sudah kita pilah dari masing-masing materi pelajaran itu menjadi KD dari masing-masing pelajaran itu, mata pelajaran itu kita breakdown menjadi sebuah project work. Jadi contoh di sini adalah project work pertama. Ini kita akan membuat desain sistem sortir. Project work ini diharapkan anak bisa membuat sebuah sistem sortir dengan menggabungkan 4 mata pelajaran ini menjadi satu project work. SKT, KD 10 dan KD 11. Ini yang menunjang project yang pertama ini membuat desain sistem sortir. Yang pertama SKT, mata pelajaran SKT. Ini adalah pengalamatan dan pemrograman PLC manual. Ini KD 10 dan 11 dalam mata pelajaran SKT. Pelajaran PSA-nya KD 26, 27, 28. Ini kebetulan nanti sortirnya kita akan menggunakan sensor vision. Nah, materi dari sensor vision ini akan dibuat oleh guru pengampu mata pelajaran PSA. Berikutnya adalah mata pelajaran SKEE. Ya. SKE ini KD 23, 24, dan 25. KD 23, 24, 25 ini berkaitan dengan kontrol motor forward reverse. Nanti di mana proyeknya sistem sortir ini ada konveyor ataupun pengatur yang melakukan sortingnya menggunakan aplikasi forward reverse. Terus untuk KD mata pelajaran SKE, sistem kontrol elektropneumatik, itu menggunakan KD 23, 24, 25. Ini adalah elektropneumatik PLC. Nah, sehingga nanti dari guru SKE ini akan membuat materi tentang silinder yang elektropneumatik dioperasikan menggunakan PLC. Ya. Nah, nanti program ini digabung menjadi satu project work, di mana anak-anak akhirnya ketika membutuhkan dasar teori dari sensor vision, mereka akan membaca materi sensor vision dari guru PSA yang sudah dibuat di satu LMS-nya tadi, di Moodle itu. Nah,
Terus nanti ketika dia membuat pengamatan I/O-nya di PLC, mereka akan belajar dari guru SKT yang sudah diinkludkan dalam materi pengamatan I/O sesuai dengan yang direncanakan. Untuk itu maka masing-masing guru membuat materi sesuai KD yang ada di kolom ini, ya sesuai dari kolom ini, itu mengarahkan anak untuk bisa membuat project work sistem sortir tadi, ya, sehingga materinya ketika mereka anak itu membutuhkan apa sih bagaimana cara pembuatan pengamatan I/O pada pemrograman PLC, syaratnya apa saja. Nah ini guru SKT membuat materi tentang addressing I/O addressing di PLC. Nah setelah itu baru anak membaca, oh pengamatan addressing dalam PLC itu begini ya, begini. Mereka membaca di LMS-nya tadi membaca. Setelah membaca itu karena project ini menggunakan sensor vision, maka dia membutuhkan sensor vision. What is sensor vision? Deskripsi sensor vision, cara pengalamannya sensor vision menggunakan PLC, menggabungkan sensor itu menjadi inputnya PLC itu seperti apa. Itu guru PSA berkewajiban membuat materi sensor vision yang sampai bisa dihubungkan menggunakan input PLC itu. Terus di SKE-nya ada materi forward reverse ya, dan kontrol buttonnya itu karena ini sudah kelas 12 tentunya mereka basic instalasi kontrol tombol on off itu sudah mereka dapat di kelas sebelumnya. Jadi mereka tidak perlu dibahas tentang bagaimana on off-nya di panel itu, tidak perlu. Cuman ketika masuk ke materi forward reverse-nya, diperdalam forward reverse-nya ini. Nanti dipraktekkan dalam konveyor. Nah, harapannya mereka bisa memilih sendiri konveyor yang untuk apa yang forward reverse ini. Apakah pada saat benda masuk ke konveyor atau ke sortingnya atau kemananya, itu mereka bisa menentukan sendiri mana forward reverse ini saya terapkan, ya mana saya terapkan. Terus untuk pelajaran elektropneumatik PLC, jadi ini untuk outputnya itu mereka bisa menggunakan elektropneumatik misalnya untuk sortirnya. Jadi pada saat ada benda berdeteksi dengan sistem yang bla 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 bla, maka dia akan digeser ke kiri. Nah, ketika ada benda-benda yang tidak sesuai dengan syarat, dia geser ke kanan dan seterusnya. Harapannya seperti itu, sehingga satu project work ini bisa didukung oleh 4 mata pelajaran. Nah, syukur di akhir pembelajaran nanti mereka membuat laporan. Di pelajaran bahasa Indonesia nanti bisa kita include-kan menjadi satu paket dari project work yang pertama ini. Mereka tinggal membuat reportnya, bagaimana membuat laporan yang baik yang bisa dipahami oleh orang yang sesuai standar penulisan karya ilmiah, misalnya seperti itu. Dan bahasa Inggris juga bisa masuk. Bahasa Inggrisnya dari report yang tadi mereka akan menjelaskan bagaimana pembukaan dan seterusnya itu akan dilaksanakan. Nah, harapannya dengan model tematik ini, pembelajaran yang standar new normal ini bisa kita laksanakan dengan baik. Dan masing-masing guru memahami posisinya sesuai dengan KD-KD yang ada, mempersiapkan materi yang menuju ke project work yang ada di tabel ini. Nah, mohon kiranya para Bapak Ibu guru yang mengampu mata pelajaran di Teknik Otomasi Industri bisa memahami sedikit tentang cara atau teknik mengajar menggunakan model tematik seperti ini. Nah, setelah nanti selesai, Bapak Ibu akan mengumpulkan materi-materi itu dari KD awal sampai akhir di kelas ini, nanti biar kita masukkan ke dalam sebuah learning management system yang itu langsung bisa dieksekusi oleh anak. Ketika anak sudah membaca, anak paham. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan tentang itu, anak bisa langsung chat, bisa melalui chat di LMS-nya itu kepada guru pengampu. Jadi pada saat jam pelajarannya itu tiap hari Selasa dan Rabu, guru tersebut harus online di LMS-nya, login. Karena di situ nanti akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari siswa. Ya.
dari siswa. Nah, setelah itu guru menjawab, memberikan contoh-contoh dan memberikan advice, solusi-solusi dari kendala yang mereka alami. Nah, harapannya seluruh guru dan siswa bisa berinteraksi aktif menggunakan LMS ini dan secara live bisa dipantau oleh manajemen seperti itu, dan harapannya anak tetap bisa mendapatkan apa yang ditargetkan dalam Project Book ini. Setelah itu di sini juga ada tagihan. Dalam Project Book 1 itu ada tagihan pertemuan 1 dan 2. Contoh ini di sini ada pertemuan 1 sampai 5 Project Book 1 ya. Project Book 1. Ini pertemuan 1 2 ada materinya. Terus ada tagihannya. Dari pertemuan 1 2 ada tagihannya apa. Terus nanti pertemuan 3 4 ada tagihannya apa, 4 itu 3 4. Terus nanti pertemuan 5 terakhir dari Project Book ini ada tagihan yang mana keseluruhan yang sistem yang terbentuk sudah menjadi sebuah program yang bisa dieksekusi. Nah, di akhir nanti secara teori mereka ditagih, di tagihan pertemuan terakhir itu adalah membuat laporan project work menyertakan listing program sistem sortirnya. Ini teknik bagaimana mengemas model pembelajaran di era new normal dengan kondisi yang tidak bisa tatap muka secara keseluruhan. Nah, kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, anak bisa berkonsultasi face to face, bertemu ke sekolahan dengan catatan terbatas beberapa orang saja secara bergantian di hari yang berbeda atau di hari tersebut dengan jam yang berbeda. Oke, demikian harapannya penjelasan dari sistem project work dan tematik yang akan kita ajarkan di tahun ini. Semoga pemahaman ini bisa kita eksekusi bareng-bareng dan anak-anak bisa mendapatkan layanan yang baik dan kita bisa melayani sesuai dengan tugas-tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang guru, mendidik anak kita dengan baik dan melayani semampu, sekuat yang bisa kita lakukan. Kurang lebihnya jika ada kekurangan dalam menyampaikan, saya mohon maaf, dan ini hanya sebagai referensi, bukan sebagai sebuah keharusan untuk seperti ini, tapi kita berharap ini bisa kita eksekusi bersama-sama. Bismillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.